Allah, Masya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana bisanadina al-muttasil ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama an-nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madadihi wa rahmatihi fid darain amin. Illa anqal hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala hadatsana Ibnu Sarhi qala akhbarana Ibnu Wahb qala hadatsana Muhammad bin Salamah al-Muradi qala hadatsana Ibnu Wahb an Yunus an Ibn Syihab qala akhbarani Urwah bin Zubair anna sayyidatana Aisyah radhiyallahu anha zawji Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat wasifat asy-syamsu fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-masjid faqama fakabbara wa saffa an-nasu wara'ahu faqatara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qira'atan tawilatan thumma kabbara faraka ruku'an tawilan thumma rafa'a ra'sahu faqala sami Allahu liman hamidahu rabbana walakal hamdu thumma qama faqatara qira'atan tawilatan hiya adana min qira'atil ula thumma kabbara faraka ruku'an tawilan wa adana min ar-ruku'il awwali thumma qala sami Allahu liman hamidahu rabbana walakal hamdu thumma fa'ala fi rak'atil ukhra mithla dhalik fastakmala arba raka'atin wa arba sajadatin wanjalatil syamsu qabla ayyan sarifa. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, berkata ya Sayyidah Aisyah, khusifatis syamsu. Ini penggunaan bahasa yang enggak lumrah. Karena kalau khusifat biasanya ke bulan, sekarang di matahari. Nah, jangan pula di setel hadis Nabi dengan luwa. Jadi kita simpulkan berarti khusifatis syamsu itu biasanya, kadang-kadang juga ada dipakai khusifat untuk syamsu. Jadi menghukumi ilmu lugah dan nahwu sharaf dengan hadis Rasul, bukan mengkritik hadis Rasul dengan lugah yang terbalik. Khusifatis syamsu telah digerhanakan matahari, itu terjemahannya. Karena gerhana sesuatu yang tidak diinginkan itu menggunakan fi'il majhul biasanya. Umiya alaih, mughma alaih, dipingsankan di atasnya, artinya pingsan saja. Kemudian mutawaffa anha zawjuha, diwafatkan darinya akan suaminya, nanti meninggal suami. Kemudian juna ali, majnun, digilakan di atasnya. Orang gila apa masalahnya? Sifatnya semafon, majnun. Orang pingsan, semafon. Orang mati suaminya, semafon. Kemudian bertiga di sini. Nah, gerhana matahari, semafon. Karena perkara itu tidak diinginkan. Dan gunakan isim maf'ul, majhul atau isim maf'ul supaya pelakunya disembunyikan. Sebetulnya kan Allah juga, tapi untuk melakukan sebuah ayat, sesuatu yang baik dinisbahkan pada Allah, yang tidak baik tidak perlu dinisbahkan pada siapa-siapa, dalam keyakinan semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sikap Nabi Khidir alaihissalam, kalau perkara itu baik, nah seperti menegakkan dinding, fa'arada rabbuka, tapi apabila merusak perahu, fa'aradtu an aibaha, padahal semua perintah Allah, wa ma fa'altu an amri,
Aku tidak melakukan dari keinginanku sendiri, itu perintah Allah. Tapi ketika realisasi penyampaiannya merusak perahu, aradtu an aibaha, aku pengen merusaknya karena. Tapi kalau menegakkan ini, fa'arada rabbuka, Tuhanmu inginnya begini. Nah, itu salah satu adab dalam bicara. Berkata Sayyidah Aisyah, khusifatis syamsu, telah gerhana matahari di zaman Nabi, di saat hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja, maka keluarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam ke masjid. Nah, ada dua pelaksanaan solat gerhana, ada di Hurra, ada di masjid. Faqama, maka berdiri ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakabbara, lalu takbir ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasaffan nasu, dan berbarislah manusia, wara'ahu, di belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqtara'a, lalu membaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iqtara'a, diambil kalimat qara'a, ditambahkan alif ta, ifta'ala, binanya adalah mutawa'ah. Nah, mutawa'ah itu adalah hasil dari perbuatan muta'addi. Hasil perbuatan muta'addi, maknanya disengaja. Kasartu zujaja famkasaro, jama'tul ibila fajtama'a dalikal ibil. Aku usaha ngumpulin onta, maka terkumpullah onta tersebut. Itu bina mutawa'ah. Juga maksudnya di sini Nabi berusaha membaca ayat yang panjang, maka terbacalah. Nah, faktara, maka membaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya usaha maksimal. Qiraatan tawilatan, akan qiraah yang panjang. Jadi bacaan panjang dalam surah gerhana itu bukan karena kebiasaan Nabi, bukan karena Nabi terlena dalam bacaan sehingga jadi panjang, tidak. Tapi itu adalah hasil dari fi'il yang disengaja. Maknanya adalah dianjurkan bersengaja membaca surah yang panjang. Maka membaca oleh Rasulullah SAW qiraatan tawilatan, bacaan yang panjang. Summa kabbara, kemudian takbir ya Nabi. Faraka'a, ruku'an tawilan, lalu ruku' ya Nabi dengan ruku' yang lama. Summa rafa'a ra'sahu, kemudian mengangkat ya Nabi akan kepalanya. Faqala, lalu Nabi baca Sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Nah, kalau ikut hadis ini berarti bangkitnya di rukuk dengan ucapan Sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu, berarti kebaca daripada bacaan i'tidal, tapi tidak dilanjutkan. Summa qama, kemudian berdiri ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqtara'a qira'atan tawilan, lalu membaca ya Nabi akan bacaan yang panjang. Panjang-panjangnya bacaan yang kedua, hiya adna minal qiraatil ula, dianya bacaan itu lebih kurang daripada bacaan sebelumnya. Itu kurang, lebih pendek daripada bacaan yang pertama, tidak terlalu panjang. Itu seperti Al-Baqarah rakaat pertama, kemudian An-Nisa rakaat kedua. Summa kabbara, kemudian takbir ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraka'a, ruku'an tawilan, lalu ruku' ya Nabi akan ruku' yang lama. Huwa adna mina ruku'il awal, dianya ruku' itu lebih kurang dari ruku' yang pertama. Ruku' pertama kadar 100 ayat, ruku' kedua kadar 80 ayat. Rukuk ketiga kadar 70 ayat, rukuk keempat kadar 50 ayat. Jadi lebih pendek. Kemudian Nabi membaca Sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Summa fa'ala fi rakaatil ukhra, kemudian melakukan ya Nabi pada rakaat yang lain, yaitu rakaat kedua, seperti itu juga. Bagaimana seperti itu juganya? Seperti itu juga, yaitu 2 kali berdirinya, 2 kali Al-Fatihahnya, 2 kali surahnya, 2 kali rukuknya.
Bacaan per ketiga lebih panjang pada rakaat keempat, bacaan keempat lebih kurang pada rakaat ketiga, rukuk keempat lebih ringkas pada rukuk ketiga. Fastakmala, lalu menyempurnakan ya Nabi arba'a raka'atin wa arba'a sajadatin, 4 rukuk dan 4 sujud. Nah, rakaat dalam bab salat gerhana itu artinya bukan rakaat tapi artinya ruku. Apa bedanya rakaat sama ruku? Ruku adalah perbuatan tertentu, sementara rakaat adalah rangkaian dari sebuah perbuatan solat yang dimulai daripada takbir, ruku, i'tidal, sujud dan sebagainya. Itu dikatakan rakaat. Nah, Umar, kenapa solat jenazah disebut 4 takbir, tidak 4 rakaat? Karena nggak ada rukuk, i'tidal, sujud dan sebagainya, maka tidak dikatakan 4 kali rukuk, 4 kali rakaat. Nah, di sini rakaat sama ruku itu sama bahasa Arabnya. Tapi kalau antum menerjemahkan dalam bab solat gerhana, rakaat tidak boleh diartikan rakaat tapi ruku'. Nah, maka menyempurnakan ya Nabi akan 4 rakaat, bukan 4 ruku' dan 4 sujud. Wanjalatis syamsu, teranglah matahari sebelum wassalam ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسته قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال كان كثير بن عباس يحدث أن عبد الله بن عباس كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس مثل حديث عروة عن سيدة عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركعتين. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, maka itu ada ya Sayyidina Abdullah bin Abbas yuhadithu, merayakan hadis ya Sayyidina Abdullah akan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam salat, itu salat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kusufi syamsi, pada gerhana matahari, mithla hadisi Urwata, sama dengan hadis Sayyidina Urwa bin Zubair dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, itu hadis yang tadi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, itu salat ya Nabi raka'ataini, 2 rakaat, fi kulli raka'atin raka'atain, perhatikan angka, fi kulli raka'atin raka'atain. Arti pada setiap rakaat 2 rukuk. Pada setiap satu rakaat 2 rukuk. Hadis Wabila qala hadatsana Ahmad bin al-Furati ibn Khalid Abu Mas'ud ar-Razi qala khabarana Muhammad bin Abdullah ibni Abi Ja'far ar-Razi an abihi an Abi Ja'far ar-Razi qala Abu Dawud wa huddithu an Umar bin Syaqiq qala hadatsana Abu Ja'far ar-Razi wa hadha lafzuhu wa huwa atamu an Rabi' bin Anas an Abil Aliyah an Sayyidina Ubay bin Ka'b qala in kasafat asy-syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bihim faqara bi suratin minat tuwali wa raka'a 5 raka'atin wa sajada sajadataini thumma qama thaniyata faqara suratan minat tuli wa raka'a 5 raka'atin wa sajada sajadataini thumma jalasa kama huwa mustaqbilal qiblati yad'u hatta jala kusufuha. diriwayatkan daripada Abil Ja'far ar-Razi qala Imam Abu Dawud muhaddisu an Umar bin Syaqiq qala hadatsana Abu Ja'far ar-Razi. Ini lafaznya beliau, ini lafaz lebih sempurna dari lafaz Rabi' bin Anas. Mana Rabi' bin Anas?
ya, atau hadis setelahnya. Nah, nggak tahu yang mana. Ini hadis gerhana termasuk sanad yang pendek nih. Sanadnya pendek, enggak panjang-panjang. Dari guru Imam Abu Daud kepada Ibnu Wahbin, Yunus bin Syihab, langsung sahabat Nabi. Nah, enggak tahu yang mana yang belum maksudkan. Aku diriwayatkan hadis kepada Umar bin Syakik, qala hadatsana Ja'far Ar-Razi, hadza lafzu, ni lafaz beliau. Lafaz beliau lebih sempurna. Diriwayatkan pada Rabi' bin Anas. Okeylah, berarti sanad yang berikutnya nih. Rabi' bin Anas dari Abi Aliyah dari Ubay bin Ka'ab. Dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, inkasafati syamsu, telah terjadi gerhana matahari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau zaman itu dari kemarin menggunakan ala ahdi, bukan fi ahdin Nabi. Kalau bahasa Arab kita fi ahdin Nabi, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan fi, tapi ala. Belajar lagi dari hadis. Ala ahdin Nabi, bukan di zaman Nabi, tapi di atas zaman Nabi, menggunakan bahasa ala. Dan sesungguhnya Nabi SAW salat bihim, salat ya Nabi dengan mereka sahabat. Faqara'a, maka membaca ya Nabi dengan surah dari surah Tuwal. Nah, surah Tuwal atau surah Tiwal. Nah, sab'at Tiwal, 7 surat panjang, diawali pada surah Al-Baqarah dan 6 surat setelahnya. Wa raka'a, dan membaca ya Nabi, wa raka'a, dan rukuk ya Nabi, khamsa rakaat, 5 kali rukuk. Wa sajadah, sajadatain, sujud ya Nabi, 2 kali sujud. Summa qama tsaniyah, kemudian membaca berdiri ya Nabi rakaat kedua. Wa qara'a suratan minat tuwal, lalu membaca ya Nabi 1 surah dari surah panjang. Dan rukuk ya Nabi 5 kali rukuk, dan sujud ya Nabi 2 kali sujud. Kemudian duduk ya Nabi kama huwa, sebagaimana dia Nabi biasa duduk. Hakada madha kiblat, yad'u, berdoa ya Nabi sampai terbukalah atau teranglah gerhananya matahari. Ada 3 riwayat. Nah, riwayat yang pertama kita baca kemarin, rakaat pertama 4 kali rukuk, rakaat kedua 4 kali rukuk. Kemudian yang kedua 2 kali rukuk, 2 atau 3? Dan 3? 2 kali rukuk. Kemudian rakaat ini, riwayat yang ini 1 rakaat 5 kali rukuknya. 5 kali Fatihah, 5 kali surah, 5 kali rukuk, 2 kali sujud. Itu 1 rakaat. Nah, hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi ilai qala hadatsana Musaddadun qala hadatsana Yahya an Sayyidina Sufyan qala hadatsana Habib ibn Abi Thabit an Sayyidina Tawus an Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla fi kusufi syamsi fa qara'a thumma raka'a thumma qara'a thumma raka'a thumma qara'a thumma raka'a thumma qara'a thumma raka'a thumma sajada wal ukhra mithluha. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat ya Nabi pada gerhana matahari itu. Faqara'a, lalu membaca ya Nabi, kemudian rukuk ya Nabi.
Thumma qara'a thumma raka'a, kemudian membaca lagi ya Nabi dan rukuk ya Nabi. Kemudian membaca ya Nabi, kemudian rukuk ya Nabi. Kemudian membaca ya Nabi, kemudian rukuk ya Nabi. Berapa? Summa sajada, kemudian sujud ya Nabi. Yang lainnya juga seperti itu. 4 hadis. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثني ثعلب بن عباد العبدي من أهل البصرة أنه شهد خطبة يوما لسمرة ابن جندب قال سمرة بينما أنا وغلام من الأنصار نرمي غرضين لنا حتى إذا كانت الشمس كدا رمحين في عين الناظر من الأفق الأسود حتى أضت كأنها تنومة فقال أحدهن لصاحبه انطلق بنا إلى المسجد فوالله لا يحدثن شأن هذه الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته حدثا قال فدفعنا فإذا هو بارز فاستقدم فصلى فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا قال ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا ثم فعل في ركعة الأخرى مثل ذلك قال فوقع تجلي شمس جلوسه في ركعة الثانية قال ثم سلم ثم قام فحمد الله وأثنى عليه فشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبده ورسوله ثم ساق أحمد بن يونس خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. Sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada penduduk atau masyarakat Basrah, min ahli Basrah, yaitu Sayyidina Imam Sa'labah bin Ibad Al-Abdi. Beliau masyarakat Basrah, Kufah. Annahu, sesungguhnya beliau syahida, pernah menghadiri khutbatan, akan khutbah, yauman, pada suatu hari, yakni khutbahnya Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Berarti beliau seorang tabi'in. Qala, berkata ia Sa'labah bin Ibadin, qala Samurah, berkata Sayyidina Samurah bin Jundub, bainama ana, ketika saya, wa gulamun, dan anak-anak dari Ansar, narmi, kami memanah, waradaini, akan 2 sasaran bagi kami. Jadi beliau sama kawannya dari Ansar ketika itu masih anak-anak, itu memanah, masing-masing punya 1 sasaran. Dia sedang asik memanah. Ini permainan sahabat waktu kecil. Hatta, sehingga, idza kanatis syamsu, apabila adalah matahari, kidarum hain, ukuran 2 tombak, au salasatin, atau 3 tombak, bi ainin nadhir, di pandangan orang melihat, di pandangan mata orang melihat, minal ufuk, dari ufuk, kaki langit, iswaddat, hitam ia matahari. Berarti beliau main manahnya pagi. Selesai sholat subuh, dah terang matahari, pergi siap-siap ke rumah, belum lagi sarapan, udah ambil panah. Kan anak biasa begitu. Hobi mainnya itu enggak lupa dia sarapan. Pagi-pagi dah main. Pas hari Ahadnya, hari libur, langsung pagi itu yang hobi sepeda ambil sepeda, langsung hilang. Nah, yang hobi yang lain, hobi berburu, cari wawo, saya siapkan dari kemarin sore wawo. Nah, ada juga kawan saya bukan hobi berburu, tapi jualan waktu berburu. Itu kan jualan rokok, minuman, itu kan mahal harganya di hutan itu, sama dengan harga di bandara. Nah, aqua 10.000, itu untungnya berburu.
lagi jualan berburu. Nah, jadi pagi-pagi udah main, ya kira-kira matahari baru 3 penggala. Penggala itu yang digunakan untuk berdayung. Nah, 3 kali itu tiba-tiba matahari hitam, hatta adaat, sampai dia terang kembali. Ka'annaha tannumah, seolah-olah matahari itu buah tannumah. Tannumah itu sebuah buah yang ada bercak hitamnya di tengah. Nah, dia putih, kemudian tengahnya hitam. Nggak tahu itu buah apa, sebab kita nggak ada. Jadi kata Sayyidina Samurah bin Jundub, seperti itu buahnya. Nah, faqala ahaduna, maka berkatalah salah seorang kami kepada kawannya. Ini tawaduk ini. Mungkin beliau yang kata sama kawannya, atau kawannya yang ngomong sama beliau. Jadi salah seorang kami berkata sama kawannya, artinya saya bilang sama kawan saya, intalik bina ilal masjid, ayo kita berangkat ke masjid. Apa yang dipikirkan oleh anak-anak zaman itu? Wallahi, maka demi Allah, la yuhdithanna sya'nu hadis samsi, sungguh akan memunculkan, kan perkara baru artinya muhdas, sungguh akan membuat perkara baru, sungguh akan memunculkan perkara baru oleh keadaan ini matahari bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam pada umatnya akan sebuah kejadian. Pasti akan ada sikap Nabi kepada umat perihal matahari ini. Ini pikirnya sahabat. Anak-anak masih main-main, ini pikirannya masih sudah dewasa. Artinya pikiran orang dewasa hari ini. Nah, kalau seperti ini kejadiannya, pasti ada tindakan Nabi perihal umat yang akan terjadi nanti. Kita lihat. Pada fakta kami berangkat. Fa idza huwa bariz. Ternyata dianya Nabi sudah tampil di halayak ramai. Betul memang. Nabi sudah tampil di halayak ramai. Fastaqdama, maju ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat ya Nabi. Faqama bina, maka salat ya Nabi dengan kami. Ka atwalima qoma bina fi salatin qattu. Nah, ka atwal seperti yang paling panjang. Salat ya Nabi dengan kami seperti yang paling panjang. Ma qoma bina, tidak pernah salat ya Nabi dengan kami pada salat manapun sama sekali. Oh, ini salat terpanjang nih seumur hidup dengan Nabi. Tidak pernah Nabi buat salat ini sama kami sama sekali. La nasma'u lahu sautan, tidak bisa kami dengarkan baginya Nabi akan suara, sampai tidak terdengar suara Rasul sallallahu alaihi wasallam karena beliau datangnya terlambat. Ada di saf belakang, lagi pula masih anak-anak. Qala, berkata Sayyidina Samurah bin Jundub, summa raka'a bina, kemudian rukuk ya Nabi dengan kami ka'atwal, seperti rukuk terpanjang. Ma raka'a bina fi salatin qattu, tidak pernah rukuk. Atau ma-nya itu bukan manafi, boleh juga. Ka'atwali ma qama bina fi salatin qattu, seperti yang terpanjang sesuatu yang salat ya Nabi ngami kami dalam salat. Itu juga bisa diterjemahkan begitu. Dua maknanya sama. Summa raka'a bina, kemudian rukuk ya Nabi dan kami seperti terpanjang sesuatu yang rukuk ya Nabi dan kami dalam salat sama sekali. La nasma'u lahu sautan, tidak kami dengarkan baginya Nabi akan suara. Kemudian sujud ya Nabi dengan kami ka'atwa lima, seperti yang terpanjang sesuatu yang pernah sujud ya kami dan yang pernah sujud ya Nabi bina dengan kami pada salat manapun. La nasma'u lahu sautan, tidak kami dengarkan baginya Nabi akan bacaan atau suara. Summa fa'ala fi rak'atil ukhra, kemudian pada rakaat yang lain seperti itu juga. Nah, di sini berapa kali rukuknya? Hah?
Berapa kali rukuknya satu rakaat? 2. Kok bisa 2? Hah? Sekali. Nah, berarti sudah 4 cara salat gerhana dalam hadis. Rukuk sekali, rukuknya 2 kali, rukuknya 4 kali, rukuknya 5 kali. Nggak salah juga ada yang 3 kali. Kemudian fawafaqa, maka wafaqa tajala syamsu julusahu, bertepatanlah terangnya matahari dengan duduknya Nabi rakaat kedua. Matahari sudah terang pas ketika Nabi duduk rakaat kedua tasawuf akhir. Kemudian salamlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa qama, kemudian berdiri ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu memuji ya Nabi akan Allah dan menyanjung ya Nabi di atasnya Allah. Wa syahida, memberi kesaksian ya Nabi alla ilaha illallah wa syahida annahu abdu wa rasuluh, artinya membaca khutbah diawali dengan puji, salawat, kemudian 2 kalimat syahadat, kemudian melanjutkan oleh Imam Ahmad bin Yunus akan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau lanjutkan khutbah Nabi, tapi di sini tidak dibuat karena poinnya hanya untuk menghitung atau tata cara salat gerhana. Hadis وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن سيدنا أبي كلابة عن سيدنا قبيصة الهلالي رضي الله عنهما قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فزعا يجر ثوبه وأنا معه يومئذ بالمدينة فصلى ركعتين فأطال فيهما القيامة ثم انصرف وانجلت فقال إنما هذه الآية يخوف الله بها فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Qabisah Al-Hilali radhiyallahu anhu, sifatis syamsu, telah terjadi gerhana matahari ala ahdi, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakharaja, maka keluar ya Nabi, fazi'an, hakada Nabi terburu-buru, hakada Nabi takut, yajurru thawbahu, menarik ya Nabi akan pakaiannya Nabi, artinya tidak sempat berpakaian. Maksudnya bagian rida atau baju Nabi ditarik, dipakai di luar. Wa ana ma'ahu, dan saya bersamanya Nabi pada waktu itu di Madinah. Maka salat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan 2 kali rukuk. Nah, ini seperti hadis tadi. Fa'atala fihima, melamakan ya Nabi pada keduanya 2 rukuk akan bacaan. Kemudian salam ya Nabi, wanjalat, dan terang ia gerhana. Lalu Nabi bersabda, innama hadhihi, hanya saja ini, itulah tanda-tanda, maaf, hanya saja ini tanda-tanda itu. Nah, hanya saja ini tanda-tanda itu, membuat takut oleh Allah dengannya tanda-tanda. Tujuannya adalah supaya Allah munculkan rasa takut kepada kalian. Wa idza ra'aitumuha, apabila kalian melihat akannya tanda, fasallu, maka salatlah kalian, ka ahdathi salatin sallaitumuha, seperti ahdathi salatin, salat terbaru, nah, yang kalian telah kerjakan akannya. Nah, seperti salat yang barusan tadi, minal maktubati, dari salat yang diwajibkan. Artinya tidak sama atau beda dengan salat yang diwajibkan. Hadis وبه قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا ريحان ابن سعيد قال حدثنا عباد بن منصور عن أيوب عن سيدنا أبي كلابة عن سيدنا هلال بن عامر أن قبيصة الهلالي حدثه أن الشمس كسفت بمعنى حديث موسى قال حتى بدت النجوم. Nah,
Sesungguhnya Sayyidina Qabisah al-Hilali telah melakukan hadis kepada Abi Kilabah an-Nasyamsa, sesungguhnya matahari kusifat, gerhana ia matahari, dengan mana hadis yang sama dengan hadis Musa, yaitu Musa bin Ismail. Qala hatta badatin nujum, sampai nampaklah bintang. Nah, saking gelapnya sampai nampak bintang. Atau gerhana ini ditujukan ketika di sore hari. Nah, sampai nampak bintang berarti matahari itu tenggelam dalam keadaan gerhana, sehingga nampak bintang, berarti sudah malam. Berarti gerhana dalam hadis yang kita baca ada terjadi di pagi hari, ada yang terjadi di sore hari. Babul qiraati fi salatil kusuf, bab bacaan dalam salat gerhana. Naam. Wa bihi qala hadatsana Ubaidillah ibnu Sa'd qala hadatsana Ami qala hadatsana Abi an Muhammad ibn Ishaq hadatsani Hisham ibn Urwah wa Abdullah ibn Abi Salamah an Sulaiman ibn Yasar kulluhum qad haddatsani an Urwa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kusifat asy-syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla bin nasi fa qama fa hazartu qira'atahu fa araitu annahu qara'a bi suratil Baqarah wa saqal hadits thumma sajada sajdataini thumma qama fa atala al-qira'ata fa hazartu qira'atahu annahu qara'a bi surati Ali Imran. Nah, bacaan dalam salat gerhana, surah apa yang dibaca dalam salat gerhana? Hadis diriwayatkan dari guru Imam Abu Dawud bernama Ubaidullah. Nah, Ubaidullah dari gurunya Ammi, pamannya sendiri gurunya. Nah, pamannya dari Abi, pamanku dari bapaknya dia. Dari Muhammad bin Ishaq, Hisham bin Urwa, Abdullah bin Abi Salamah, Sulaiman bin Yasar. 3 orang, Hisham bin Urwa, Abdullah bin Abi Salamah, Sulaiman bin Yasar. Semuanya itu melakukan hadis kepada aku. Aku siapa? Muhammad bin Ishaq dari Sayyidina Urwa bin Zubair dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala qalat kusifatis syamsu, telah terjadi gerhana matahari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa kharaja, maka keluarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam fa shalla bin nas, lalu salat ia Nabi dengan manusia, yaitu sahabat. Faqama, maka berdiri ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa hazartu qira'ata, hazartu ay qaddartu, aku kira-kira, aku hitung-hitung bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sholat di Masjid Nabawi, Sayyidah Aisyah di kamarnya. Jadi dikira-kira, aku kira-kira bacaannya Nabi. Fara'aitu, maka aku tahu sesungguhnya Nabi qara'a, membaca surah Al-Baqarah. Nah, Nabi baca surah Al-Baqarah. Wasaqal hadis, beliau lanjutkan hadisnya, summa sajadah sajdatain, kemudian Nabi sujud 2 kali sujud. Kemudian Nabi berdiri kembali lalu melamakan bacaannya. Fahazartu qira'ata, aku kira-kira bacaannya Nabi. Nabi membaca surah Ali Imran. Nah, hadis ini mendukung teori pelaksanaan salat gerhana, sekali berdiri, sekali ruku dalam 1 rakaat. Nah, hadis وبه قال حدثنا العباس ابن الوالد ابن مزيد أخبرني أبيه قال حدثنا أوزاعي أخبرني زهري أخبرني عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة فجهر بها يعني في صلاة الكسوف. Nah, diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a, membaca ya Nabi qiraatan tawilatan, akan bacaan yang panjang, fajahara biha, maka menjaharkan ia Nabi dengannya bacaan, yakni pada salat gerhana. Berarti salat gerhana matahari bacanya jahar.
Nah, ayatnya surah panjang Al-Baqarah, Ali Imran. Kemudian cara bacanya jahar, sama dengan salat Jumat, dengan salat Id. Hadis. وبه إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا بنحو من سورة البقرة ثم ركع وساق الحديث. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu telah jadi gerhana matahari, maka salatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam wa nasu ma'ah, dan orang-orang artinya sahabat-sahabat bersamanya Nabi. Faqama qiyaman tawilan, maka berdiri ya Nabi akan berdiri yang lama seumpama surah Al-Baqarah. Kemudian Nabi ruku dan beliau melanjutkan hadisnya, babu yunada fi habis salat, diserukan padanya gerhana dengan salat. Hadis. وبه قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوالد قال حدثنا عبد الرحمن بن نمير أنه سأل الزهري فقال الزهري أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كسفت الشمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى أن الصلاة جامعة. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat khusifatis syamsu, telah terjadi gerhana matahari, maka memerintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan akan seseorang. Nah, mungkin Sayyidina Bilal bin Rabah, mungkin yang lainnya, panada menyeru ia, anis salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Ini untuk mengumpulkan atau mengajak orang berdiri untuk melakukan salat gerhana. As-salatu jami'ah, boleh as-salata jami'ah. Babus sadaqati fiha, bab sedekah pada saat gerhana. Salah satu amalan yang dianjurkan ketika gerhana adalah bersedekah. Kenapa bersedekah? Karena sedekah bisa menolak bala. Bisa saja gerhana itu adalah bala. Nah, gerhana yang terjadi di akhir zaman, yang terjadi dalam masa 40 hari 40 malam. Hadis. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله عز وجل وكبروا وتصدقوا. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asy-syamsu wal qamar, matahari dan bulan, la yukhsafani, tidak gerhana kedua-duanya, li mauti ahad, karena meninggal seseorang, au wala li hayati, bukan juga karena lahir seseorang. Apabila kalian melihat mengalami demikian gerhana, maka berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Doa, wa kabbiru, takbirlah kalian, artinya solat. Kemudian tasaddaku, bersedekahlah kalian. Babul itski fiha, bab memerdekakan budak di saat gerhana. Nah, وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن حشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنهما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعتاقة في صلاة الكسوف. Diriwayatkan dari Sayyidah Fatimah dari Sayyidah Asma radhiyallahu ta'ala anha qalat, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan ia Nabi bil ataqati, memerdekakan budak di dalam pelaksanaan salat gerhana, yaitu dalam khutbahnya. Motivasi Nabi untuk menyampaikan, untuk menginfakkan harta dan sedekah. Nah, berarti seolah-olah bahasanya, gerhana itu adalah memunculkan rasa takut kepada hati hamba. Kemudian wujudnya adalah takut tentang hari kiamat.
Sehingga kalau hari kiamat sudah terjadi harta tak berguna, sebelum harta tak berguna maka mereka diminta untuk bersedekah, bukan hanya bersedekah dengan jumlah kecil, tapi memerdekakan budak. Nah, bayangkan kalau terjadi musibah demi musibah, maka kita akan menganggap harta itu tidak bernilai. Nah, maka keraguan kita dengan harta yang kita punya itu membingungkan. Misalnya di sana tenggelam proyeknya ke dalam tanah, di situ hanyut kebun sawitnya, di situ terjadi banjir bandang, semua harta kayak tak bernilai gitu. Maka pada saat itu dimunculkanlah rasa khasyah, sehingga harta itu cepat-cepat dikirimkan ke akhirat. Babu man qala yarka'u rak'atain, bab ulama mengatakan salat ia seorang 2 rakaat. Hadis. وبه قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثني الحارث بن عمير البصري عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال وسبت الشمس على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت. Dari Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala kusifati syamsu, telah terjadi gerhana matahari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'ala maka jadi ya Nabi salli mengajarkan salat ya Nabi rak'ataini 2 rakaat rak'atain 2 kali ruku'. Nah, rak'atain 2 kali ruku'. Rakaat pertama 2 kali ruku', rakaat 2 kali ruku'. Fayas'alu anha, dan berdoa ya Nabi darinya salat sehingga injalat, terang ia gerhana. Hadis. وبه قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكن يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك ثم نفخ في آخر سجوده وقال أف ثم قال ربي ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته وقد حصت الشمس وسق الحديث. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma qala inkasafat syamsu, telah terjadi gerhana matahari ala ahdi Rasulillah, di zaman Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqama, maka berdirilah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, falam yakad yarka, maka tidak hampir ya Nabi ruku' ya Nabi. Maka tidak hampir ya Nabi ruku' ya Nabi. Maksudnya apa? Hampir tidak ruku'. Saking lama berdirinya, hampir enggak ruku'. Summa raka'a, kemudian ruku' ya Nabi. Pas ruku' falam yakad yarfa, maka hampir tidak bangkit ya Nabi. Hampir enggak bangkit, berarti lama sekali. Kemudian bangkit ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yakad yasjud, hampir tidak sujud ya Nabi. Kemudian sujud ya Nabi. Maka tidak hampir ya Nabi bangkit ya Nabi. Kemudian bangkit ya Nabi. Falam yakad yasjud, maka tidak hampir ya Nabi untuk sujud. Kemudian sujud ya Nabi. Falam yakad yarfa, maka hampir tidak bangkit ya Nabi. Kemudian bangkit ya Nabi. Wa fa'ala fi rak'atil ukhra, dan melakukan ya Nabi pada rakaat yang lain seperti itu juga. Berapa kali berdirinya? Dua. Berapa kali rukuknya? Satu kali.
Falam yarka summa raka. Falam yarka yarfa summa rafa. Falam yarka yasjud summa saja. Jadi sekali saja, seperti salat sunat biasa. Nah, summa nafakha, kemudian meniup ya Nabi di akhir sujudnya. Orang keletihan, penuh dengan ketakutan. Itu artinya tuh. Gitu. Orang keletihan. Takut. Kemudian Nabi katakan, Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa ana fihim. Wahai Tuhanku, adakah bukankah engkau telah janji sama aku bahwa engkau tidak akan mengazab mereka sementara aku ada di tengah-tengah mereka? Alam ta'idni, bukankah engkau telah janji kepada aku bahwa engkau tidak mengazab mereka sementara mereka istighfar? Loh, kenapa diturunkan azab? Ini saking takutnya Nabi dengan gerhana itu membawa azab. Wa ma kana Allah liyu'adzibahu wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka kalau kamu bersama mereka. Juga Allah tidak azab mereka selama mereka istighfar. Mana janjimu wahai Allah? Bukan Allah tidak menepati janji, tapi memang Allah tidak turunkan azab pada saat itu. Tapi yang Nabi ingin gambarkan di sini, begitu rasa takut kalau gerhana terjadi. Maka selesailah Nabi SAW dari ibadah salatnya. Sungguh telah teranglah matahari, wasaqal hadid. Nah, hadis. Wabillahi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Bishru ibn al-Mufaddal qala hadatsana Jurairi an Hayyan ibni Umar an Abdurrahman ibni Samura qala bainama ataramma bi ashumin fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id kusibat asy-syamsu fanabaztuhunna wa qultu la anzuranna ma ahdatsa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kusuf asy-syamsil yawm fantahaitu ilaihi wa huwa rafi'un yadayhi yusabbihu wa yuhammidu wa yuhallilu wa yad'u hatta husira 'anil syamsi faqara bi suratain wa raka'a ra'atain. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdurrahman bin Samura qala bainama ataramma, ketika aku memanah bi ashum dengan beberapa anak panah di masa hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kusifati syamsu, gerhana matahari. Jadi kayak pagi-pagi itu anak-anak itu main panah. Riwayat sebelumnya Sayyidina Samura bin Jundub dengan kawannya. Di sini Sayyidina Abdurrahman bin Samura dan Samura bin Jundub. Nah, Sayyidina Samura bin Jundub masih anak-anak waktu itu, dan beliau juga masih anak-anak. Nanti bukan anaknya. Di Sayyidina Abdurrahman bin Samura juga main panah di pagi hari, tiba-tiba gerhana matahari, panabaztuhunna, aku buang akannya semua anak panah itu. Dilemparkan langsung berlari. Aku katakan la anzuranna, sungguh benar-benar aku akan perhatikan ma ahdatsa, apa yang memunculkan perkara baru. Apakah perkara baru yang muncul bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh gerhana matahari hari ini? Asbab gerhana matahari hari ini, perkara baru apa, ajaran baru apa, syariat baru apa yang dimunculkan oleh Nabi? Fantahaitu ilaih, aku sampai kepada Nabi. Wa huwa, dianya Nabi mengangkat kedua tangannya, berarti salat. Yusabbihu wa yuhammidu, bertasbih ya Nabi, bertahmid ya Nabi, bertahlil ya Nabi, berdoa ya Nabi, sehingga husira anis syamsi. Nah, diterangkan atau dibuka dari matahari. Membaca ya Nabi dengan dua surah,
dan ruku ya Nabi 2 rakaat. Itu dalil pendapat ulama mengatakan 2 rakaat tak biasa. Babu salati inda zulmati wa nahwiha, bab salat ketika gelap dan seumpamanya. Nah, وبه قال حدثنا محمد ابن عمرو ابن حبالة ابن أبي رواد قال حدثني رهمي ابن عمارة عن عبيد الله ابن الدادر قال حدثني أبي قال كانت ظلمة على أهل أناس ابن مالك قال فأتيت أناسا فقلت يا أبا حمزة هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معاذ الله إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة. diriwayatkan dari Ubaidillah bin Nadar, meriwayatkan hadis kepadaku oleh ayahku namanya Nadar. Qala, berkata dia, ayah, karena zulma, telah terjadi kegelapan, telah terjadi suasana gelap di zaman Sayyidina Anas ibni Malik. Berarti Nabi sudah meninggal lama. Qala, berkata ya ayah, aku datangi Sayyidina Anas ibni Malik, aku katakan, wahai Aba Hamzah, hal kana yusibukum, pernah adakah menimpa kalian oleh seperti ini di zaman Nabi SAW? Pernah suasana gelap begini? Gelap bukan karena gerhana, bukan karena gerhana, tapi suasana begitu gelap, mendung begitu, mendung pekat. Nah, hujan belum turun, mendungnya pekat. Apa kata Sayyidina Anas? Ma'adallah, berlindung kepada Allah dari suasana seperti ini. In kana rih, jika terjadi angin kencang, la tastaddu, jika adalah angin, la tastaddu, sungguh kencang ia angin, maka kami segera ke masjid karena takut kiamat. Enggak perlu nunggu suasana gelap begini, angin bertiup kencang saja, itu kami dah pergi ke masjid karena takut kiamat. Kalau dah seperti ini, ma'adallah, ini dah parah kali. Nah, artinya beliau mengatakan kalau suasana seperti ini belum terjadi di zaman Nabi. Yang pernah terjadi di zaman Nabi adalah angin kencang. Nah, ketika angin bertiup kencang, Nabi akan pergi ke masjid sampai turun hujan, maka terlihatlah cerah dari muka Nabi. Kalau belum turun hujan, Nabi tetap merasa takut, apalagi sudah gelap. Nah, babus sujudi indal ayat, sujud ketika membaca beberapa ayat. Nah, وبه قال حدثنا محمد ابن عثمان أبي صفوان الثقفي قال حدثنا يحيى ابن كثير قال حدثنا سلمى ابن جعفر الحكم ابن أبان أن إكرمة قال قيل لابن عباس ماتت فلانة بعد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقر ساجدا فقيل له أتسجد هذه الساعة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم آية فاسجدوا وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi ayat di sini tanda-tanda kekuasaan Allah. Bukan sujud tilawah, tapi sujud ketika melihat kebesaran Allah. Kebesaran Allah dan tanda, dalam tanda kutip, negatif, dalam tanda kutip musibah. Bukan kebesaran Allah dalam tanda kutip perkara yang membahagiakan, perkara yang mengembirakan, tapi kebesaran Allah dalam bab menakutkan. Diriwayatkan daripada Ikrimah, itu salah satu tabi'in, qala, dikatakan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, matat fulanah, wahai Abdullah, telah meninggal si fulanah. Ya, disebutkan namanya, yang dimaksud adalah salah satu istri Nabi SAW. Beliau dalam majlisnya sedang menyampaikan hadis-hadis Nabi bersama murid-muridnya. Datanglah berita dari luar, wahai Abdullah bin Abbas, istri Nabi meninggal, fulana binti fulan. Fakharrat sajidah,
baru langsung tersungkur sujud cari kiblat. Nah, bisa saja itu waktu yang tidak boleh sujud. Misalnya setelah subuh, sebelum irtifak terangkat kadang satu tombak. Bisa saja itu setelah asar pengajiannya. Kenapa engkau sujud di saat sekarang? Bukankah ini waktu sujud? Atas judu hadis saat dibantah oleh yang hadir. Apakah engkau sujud di saat yang begini? Faqala, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum ayatan fasjudu." Apabila kamu melihat tanda yang besar, maka sujudlah. Wa ayyu ayatin a'dham min zahabi azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Manakah tanda yang lebih besar daripada berangkatnya, meninggalnya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada tanda yang lebih besar pada itu. Setelah Nabi meninggal dunia, yaitu meninggalnya istri-istri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika terjadi perkara-perkara besar, nah, dianjurkan untuk sujud. Mungkin bukan sujud syukur, bukan sujud tilawah, tapi sujud khasyah. Tetap tata caranya sama, takbir dengan sujud tilawah, hanya saja tidak pernah diangkat oleh ulama dalam bab-bab fikih, karena ini hanya pengamalan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tidak dilakukan oleh sahabat yang lain. Nah, cukup tafriz salatis safar, hadis-hadis yang berkaitan dengan salat musafir.